Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Mamobus. Apa itu Mamobus? Mamobus merupakan mousepati mobilitas. Mamobus merupakan inovasi digital untuk layanan transportasi terintegrasi di mousepati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardan Farel Bernadin dengan NIM 4010. Dan saya Elika Alamed Januar dengan NIM 4024. Dan saya Dia Priani Agustin NIM 4004. Dan rekan saya yang tidak bisa hadir bernama Ahmad Saifullah dengan NIM 003. Jadi yang pertama ada Abda. Terminal Mousepati merupakan satu-satunya terminal bus yang berada di Kabupaten Magetan dan masih diperhitungkan dalam jasa angkutan darat di Magetan. Sehingga terminal Mousepati saat ini masih banyak digunakan bagi masyarakat Kabupaten Magetan dan sekitarnya. Namun dalam pelayanannya, terminal Mousepati masih dilakukan secara manual seperti pemesanan tiket, jadwal keberangkatan, dan transaksi pembayaran. Untuk itu diperlukan adanya sarana penunjang untuk memesan tiket di terminal Mousepati. Dari masalah tersebut muncul gagasan membuat aplikasi mobile yang bernama Mamobus. Metodologi yang digunakan yaitu metode waterfall, didukung dengan adanya koneksi internet. Pada instansi aplikasi ini nantinya akan digunakan sebagai pengontrolan data penumpang dan media pemesanan tiket bus. Aplikasi ini dibagi beberapa fitur, yakni penentuan waktu dan tujuan keberangkatan, memilih tempat duduk yang diinginkan, dan informasi tarif pembayaran, serta jenis kendaraan. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang. Tiket merupakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontrak tertulis antara penyedia layanan transportasi dan pengguna jasa. Dokumen ini berisi ketentuan yang wajib dipatuhi penumpang selama menggunakan layanan. Tiket berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah sekaligus sebagai dasar hukum hubungan antara pihak penyedia jasa dan pihak pengguna. Keberadaan tiket menunjukkan adanya kesepakatan transaksi jasa perjalanan yang mengikat secara hukum. Sistem tiket digital modern bahkan memungkinkan validasi cepat, fitur reuse, pemakaian ulang terbatas, dan mekanisme proteksi privasi menggunakan dalam skema transportasi publik. Konsumen mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi pemesanan tiket bus di wilayah Mousepati secara cepat dan efisien. Penumpang masih harus datang langsung ke terminal atau agen bus untuk melakukan pembelian tiket, yang menyebabkan waktu tunggu meningkat dan risiko kehabisan kursi lebih besar pada musim ramai. Informasi jadwal keberangkatan, tarif, dan kesediaan kursi belum tersedia secara real time, sehingga perencanaan perjalanan sulit dilakukan secara optimal. Sistem digital berbasis aplikasi mampu meningkatkan efisien transaksi dan pengalaman pengguna dalam layanan pemesanan tiket transportasi umum. Aplikasi Mamobus dirancang dengan antarmuka pengguna yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan oleh berbagai kelompok usia, termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Fitur pencarian jadwal bus, informasi kursi secara real time, dan metode pembayaran beragam seperti tunai, transfer bank, serta QRIS meningkatkan efisiensi transaksi konsumen. Desain antarmuka intuitif mendukung operator bus dalam pengelolaan jadwal, kapasitas kursi, serta pembuatan laporan operasional secara real time.
Sistem ini berperan dalam modernisasi layanan transportasi publik berbasis digital di Maospati, Jawa Timur, sejalan dengan peningkatan penggunaan aplikasi tiket elektronik di sekitar Maospati global. Selanjutnya ada tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan pembuatan aplikasi Mamobus adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi transportasi umum secara cepat, akurat, dan efisien. Melalui satu platform digital, aplikasi dirancang agar pengguna dapat mengetahui jadwal keberangkatan bus, rute perjalanan, serta harga tiket secara real-time. Sistem pemesanan tiket online dikembangkan untuk mengurangi antrean dan memperpendek waktu tunggu di terminal. Implementasi sistem digital terbukti meningkatkan efisien layanan transportasi dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Digitalisasi layanan publik transportasi mendukung transportasi digital sektor transparan di Indonesia. Pemanfaatan tiket elektronik juga mampu meningkatkan transparansi, memperkuat integrasi sistem pembayaran, dan menekan kesenjangan akses layanan publik di daerah perkotaan maupun pinggiran. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat pertama merupakan mempermudah akses informasi transportasi dengan menyediakan jadwal keberangkatan, rute, dan tarif secara real-time dalam satu aplikasi. Yang kedua, mengurangi antrean dan waktu tunggu di terminal Maospati melalui pemesanan tiket online. Yang ketiga, meningkatkan efisien operasional bagi pihak operator bus dalam pengelolaan jadwal, data penumpang, dan kapasitas kursi. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan pengguna dengan fitur pemilihan kursi, metode pembayaran beragam, serta tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Yang kelima, mendukung digitalisasi layanan publik di sektor transportasi daerah selaras dengan perkembangan teknologi tiket elektronik. Yang keenam, meningkatkan transparansi transaksi melalui pencatatan data pemesanan secara otomatis dan akurat. Yang ketujuh, mengurangi resiko kehabisan tempat duduk karena pengguna dapat melihat ketersediaan kursi secara real-time. Yang kedelapan, memperluas jangkauan layanan transportasi dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat tanpa harus datang langsung ke terminal. Yang kesembilan, mendukung pengambilan keputusan bagi operator melalui laporan dan operasional yang tersaji secara otomatis dan terstruktur. Yang terakhir, ada mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi umum melalui pengalaman pemesanan yang lebih cepat, modern, dan efisien. Selanjutnya yang C ada studi literatur. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi transportasi digital. Studi literatur menempatkan Mamobus sebagai komponen sistem transportasi cerdas atau smart transportation yang mengintegrasikan data, komunikasi, dan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Menurut Oladimeji et al. 2023, sistem informasi real-time pada aplikasi transportasi publik meningkatkan akurasi ETA dan mengurangi ketidakpastian penumpang sehingga meningkatkan kualitas layanan publik. Saravanan et al. 2025. Penerapan komponen ITS atau Intelligent Transportation System
seperti pelacakan kendaraan, manajemen rute, dan integrasi data antar sistem mendukung kemampuan aplikasi untuk menyediakan transportasi terpercaya dan layanan otomatis menurut Elasi et al. 2024. Prinsip desain UI UX yang berfokus pada kegunaan, aksesibilitas, dan kejelasan informasi diperlukan agar transportasi diterima luas oleh pengguna dan memaksimalkan adopsi layanan digital transportasi. Integrasi teknologi seluler dan sistem informasi real-time memungkinkan transformasi layanan bus tradisional menjadi layanan digital yang lebih transparan, responsif, dan dapat diandalkan. Kedua, ada tinjauan fitur inti dan landasan teoritis. Fitur pembelian tiket online dan dalam aplikasi Mamobus mengadopsi konsep transaksi cashless yang terbukti mengurangi biaya operasional dan meminimalkan kesalahan manual serta meningkatkan keamanan transaksi. Fitur estimasi waktu tiba atau ETA melalui algoritma prediksi di aplikasi ini mendukung infotainment transportasi dan membantu penumpang merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Metode prediksi waktu tiba terbukti meningkatkan keandalan sistem transportasi publik. Sistem pemberitahuan real-time untuk perubahan jadwal atau keterlambatan bus berkontribusi pada meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna layanan seperti aplikasi informasi real-time. Transportasi terbukti meningkatkan kepuasan pengguna dan loyalitas. Yes. Yang kedua yaitu metode pengembangan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, metode pengembangan tujuan sistem. Metode pengembangan sistem yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi Mamobus adalah metode waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tujuan tahapan kerja yang terstruktur dan sistematis dalam membangun perangkat lunak berbasis kebutuhan pengguna dari pengguna. Yulianti et al. 2023. Tahapan pengembangan dimulai dengan analisis kebutuhan, yaitu proses untuk mengidentifikasi, memahami keinginan pengguna seperti fitur pelacakan posisi bus dan informasi jadwal keberangkatan. Analisis kebutuhan berperan penting untuk menentukan rancangan fungsi, spesifikasi sistem agar sesuai dengan tujuan dan pengembangan. Tahapan berikutnya adalah perancangan sistem yang meliputi pembuatan antarmuka pengguna (UI), alur sistem, flowchart, serta rancangan basis data yang mendukung kelancaran operasional aplikasi. Proses perencanaan berfokus pada kejelasan, tampilan, dan efisiensi interaksi pengguna terhadap sistem. Swita et al. Terhadap implementasi dilakukan dengan berkorelasikan rancangan sistem yang menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang sesuai. Tahapan ini memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan rancangan yang telah dibuat. Proses berikutnya adalah pengujian bertujuan memastikan sistem berbasis dari kesalahan atau bug dan seluruh fitur berjalan sebagai mestinya sebelum digunakan oleh pengguna. Tahapan terakhir adalah pemeliharaan, dilakukan dengan memperbaiki kesalahan dan melakukan pembaruan berkala agar aplikasi tetap optimal dan relevan terhadap perkembangan kebutuhan pengguna. Dan yang kedua yaitu metode pengembangan sistem. Kami mengembangkan metode waterfall juga berdasarkan pada sistem waterfall yang berkembang pada teknologi maupun lingkaran. Metode ini digambarkan dengan metode berikut. Yang pertama, kita analisis kebutuhan, rancangan sistem, implementasi pengembangan, dan pengujian sistem. Yang terakhir itu kita lakukan dengan pemeliharaan sistem. Yang ketiga yaitu pengembangan skenario penggunaan. Tujuan pembuatan Mamobus ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pembelian tiket. Adapun deskripsi proses dan kegiatan yang dilakukan dalam percobaan ini sesuai dengan perancangan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu start. Ini adalah tampilan untuk flowchart dari Mamobus. Yang pertama adalah start, yang kedua adalah masukkan kredensial, yang ketiga adalah
berhasil login, kalau tidak berhasil kembali lagi ke masukkan kredensial. Jika berhasil langsung menuju ke dashboard. Di dalam dashboard kita bisa memilih masing-masing bus, bisa antar kota, antar provinsi, antar pulau. Setelah memilih salah satunya, kita memasukkan titik keberangkatan dan titik pulang, tanggal kepergian, pulang pergi atau hanya pulang saja. Yang ketiga yaitu memilih bus, memasukkan data penumpang, data kita ya. Yang selanjutnya memilih tempat duduk, mengecek harga tiket, pemilihan metode pembayaran, lakukan pembayaran, dan selesai. Yang keempat yaitu produk. Wireframe aplikasi Mamobus merupakan rancangan visual awal yang menggambarkan struktur dasar serta susunan elemen antarmuka dalam aplikasi. Dalam Wireframe ini, fitur-fitur utama seperti informasi dan jadwal keberangkatan, pemesanan tiket ditempatkan secara strategis untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah dipahami. Proses perancangan diawali dengan pembuatan low-level wireframe yang berfungsi sebagai sketsa kasar untuk menentukan tata-tata awal, alur navigasi, dan hierarki informasi. Selanjutnya, rancangan tersebut dikembangkan menjadi Big wireframe dengan tampilan visual yang lebih detail dan mendekati bentuk aplikasi sebenarnya. Versi final ini digunakan untuk menguji alur penggunaan, memastikan konsistensi desain, serta melakukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik pengguna. Ini adalah untuk yang keempat adalah line-up untuk wireframe kita ya. Ini tampilan pertama di aplikasi adalah seperti ini untuk Mamobus. Yang kedua, bagi yang belum mempunyai akun bisa mendaftar dan ke akun. Bagi yang sudah mempunyai akun bisa langsung daftar atau login. Setelah login langsung ke beranda. Beranda kita bisa pilih bus antar kota, antar provinsi atau antar pulau. Pilih jadwal keberangkatan. Sebelum pilih jadwal keberangkatan, masukkan titik keberangkatan dan titik tujuan, tentukan tanggal atau pulang pergi hari dan pilih jadwal. Setelah pilih jadwal, yaitu kita memilih bus eksekutif atau ekonominya. Setelah melakukan ini adalah kita menentukan memilih kursi. Setelah memilih kursi, kita dapat melakukan metode pembayaran dengan dapat menggunakan MomoPay atau akun bank yang lain. Setelah pembayaran berhasil, akan keluar tiket dan ini harus di screenshot. Yang pertama ada halaman welcome, masuk dan daftar. Di sini ada merupakan halaman welcome-nya, dan ini halaman masuk jika pengguna sudah memiliki akun, dan ini halaman registrasi jika pengguna belum memiliki akun. Pada halaman welcome akan menampilkan logo aplikasi Mamobus di tengah sebagai identitas visual. Pengguna kemudian disajikan dua opsi, yaitu opsi pertama yaitu masuk untuk yang sudah memiliki akun, dan opsi kedua yaitu registrasi bila pengguna belum memiliki akun. Desain halaman ini dibuat sederhana dan sejelas mungkin agar pengguna langsung memahami langkah awal untuk menggunakan aplikasi ini. Yang kedua ada halaman dashboard. Halaman dashboard menjadi pusat navigasi pengguna. Di halaman ini terdapat akses cepat ke fitur utama, yaitu pemesanan tiket, scan, top up, anjir, top up. Berani. Yang kedua ada halaman dashboard. Dashboard menjadi pusat navigasi pengguna. Di halaman ini terdapat akses cepat
ke fitur utama. Yang pertama ada pemesanan tiket, yang kedua ada scan, yang ketiga ada top up, dan yang keempat ada history atau riwayat transaksi. Tata letaknya dibuat rapi agar pengguna bisa menemukan menu tanpa kebingungan. Yang ketiga ada halaman pemesanan tiket ekonomi. Yang pertama, pengguna dapat memilih tujuan, jadwal, dan kursi yang tersedia. Setelah data lengkap, pengguna diarahkan ke halaman detail harga dan metode pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, tiket langsung dapat dicetak atau disimpan sebagai e-tiket. Selanjutnya ada evaluasi desain. Evaluasi desain aplikasi Mamobus dilakukan dengan menggunakan metode System Usability Score atau SUS untuk mengukur aplikasi secara objektif dengan responden calon pengguna aplikasi pemesanan tiket Mamobus melalui percobaan langsung dan pengisian Google Form yang berisikan beberapa pertanyaan mengenai desain Mamobus yang memudahkan pengguna. Berikut merupakan tabel daftar pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Yang pertama, seberapa mudah prototipe digunakan? Yang kedua, apakah fitur mudah ditemukan? Dan yang ketiga, apakah aplikasi Mamobus menarik? Yang keempat, apakah keterbacaan teksnya jelas? Pertanyaan 5, apakah fiturnya dapat berjalan sesuai harapan? Dan keenam, apakah ada bagian yang membingungkan? Jika ada bagian membingungkan, jelaskan. Tuliskan bagian mana yang perlu diperbaiki, apa kelebihan Mamobus menurutmu, kemudian tuliskan dan seberapa puas dengan prototipe Mamobus ini. Hasil survei menunjukkan bahwa prototipe Mamobus memperoleh respon yang sangat positif dari seluruh responden. Pengguna menilai prototipe ini 100% mudah digunakan dan seluruh fitur di dalamnya 100% mudah ditemukan. Tampilan antarmuka dianggap menarik oleh semua responden. Begitu pula dengan keterbacaan teks yang dinilai sangat jelas. Setiap fitur yang diuji juga dinyatakan berjalan sesuai harapan dan tidak terdapat bagian yang membingungkan bagi pengguna. Meskipun demikian, responden tetap memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut, khususnya pada
penyempurnaan metode pembayaran, serta penambahan jadwal kereta. Dari sisi kelebihan, Mamobus dinilai mampu mempermudah mobilitas, memiliki visualisasi yang jelas, serta memudahkan proses uji pengalaman pengguna sebelum tahap pengembangan lanjutan. Aplikasi ini juga dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sering bepergian menggunakan bus, serta keseluruhan tingkat kepuasan pengguna tergolong sangat tinggi dengan rating 4,5 dari 5. Selanjutnya ada iterasi. Pada tahap iterasi, masalah pada menu tanggalan yang sebelumnya tidak ada dan tidak bisa ditekan berhasil diperbaiki. Tim menemukan bahwa komponen tanggalan tertutup, elemen lain, dan event tekan belum terhubung dengan benar. Perbaikan dilakukan dengan memperluas area sentuh, menghapus overlay yang menumpuk, serta menghubungkan ulang fungsi pemanggil dead picker. Selain itu, ditambahkan umpan balik visual agar pengguna mengetahui bahwa tombol tersebut dapat ditekan. Setelah iterasi dilakukan, menu tanggalan telah berfungsi dengan baik, responsif, dan memudahkan pengguna dalam memilih tanggal keberangkatan. Dan ini hasil dari sebelumnya. Tombol tanggal ini tidak bisa dipencet. Setelah kita revisi, tombol tanggal ini sudah bisa digunakan. Loh. Untuk yang selanjutnya, analisis desain karya. Yang pertama, target pengguna. Target pengguna untuk aplikasi Mamobus adalah masyarakat Maospati dan sekitarnya yang menggunakan bus untuk perjalanan antar kota, provinsi, atau bahkan pulau. Pengguna aplikasi ini berusia antara 17 hingga 55 tahun, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, dan pedagang, hingga perantau yang sering berpergian ke kota-kota besar seperti Madiun, Surabaya, Yogyakarta. Pengguna muda berusia 17-30 tahun biasanya sudah terbiasa dengan smartphone dan aplikasi digital, sehingga mereka membutuhkan antarmuka yang cepat, responsif, dan praktis. Sementara itu, pengguna berusia 31-55 tahun cenderung lebih nyaman dengan sistem manual, sehingga antarmuka perlu dibuat jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Untuk yang kedua, kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Maospati, layanan transportasi bus masih banyak kendala. Banyak bus beroperasi tanpa jadwal yang jelas, sopir tidak konsisten dalam kecepatan maupun rute, dan informasi jadwal masih ditampilkan secara manual di kaca depan kendaraan. Kondisi ini membuat penumpang sulit memperkirakan waktu perjalanan, menimbulkan ketidaknyamanan, dan kadang membuat masyarakat ragu menggunakan transportasi umum. Di era digital saat ini, masyarakat tentu membutuhkan kemudahan seperti pada aplikasi transportasi modern. Kehadiran Mamobus menjadi solusi penting karena dapat menertibkan jadwal bus, memberikan informasi real-time tentang rute dan jadwal keberangkatan, serta membantu pengawasan agar pengemudi lebih disiplin dengan aplikasi ini. Transportasi bus di Maospati diharapkan menjadi lebih tertib, lebih efisien, nyaman, dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, sekaligus meningkatkan pengalaman perjalanan yang aman dan terencana. Untuk yang ketiga, teknologi yang digunakan. Pengembangan aplikasi Mamobus memanfaatkan Figma sebagai alat utama dalam proses perancangan antarmuka pengguna atau UI UX. Figma merupakan platform desain berbasis code yang memungkinkan kolaborasi secara real-time antara desainer dan pengembang dalam membuat prototipe,
interaktif. Dengan menggunakan Figma, tim pengembang dapat merancang tampilan aplikasi yang responsif, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna setelah tahap implementasi kode dilakukan. Selain itu, Figma mendukung pembuatan wireframe, mockup, serta prototipe interaktif yang mempercepat proses validasi desain dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dan pengguna potensial. Kemampuan kolaboratif Figma juga memudahkan pengelolaan revisi desain serta integrasi dengan alat pengembang lain seperti Flutter atau React Native untuk tahap implementasi. Yang selanjutnya ada rencana pengujian dan implementasi. Yang pertama, rencana pengujian. Tahapan pengujian aplikasi MamoBus dimulai dengan evaluasi fungsionalitas untuk memastikan semua fitur utama seperti pendaftaran akun, pencarian jadwal bus, dan pemesanan tiket serta informasi rute, jam keberangkatan sesuai dengan desain. Pengujian antarmuka pengguna atau UI/UX dilakukan untuk mengevaluasi kemudahan pengguna, kenyamanan antarmuka, dan intuitivitas aplikasi di kalangan berbagai kelompok pengguna. Pengujian kinerja dan stabilitas dilakukan untuk memastikan aplikasi tetap responsif dan optimal ketika diakses oleh banyak pengguna serta bersamaan. Pengujian keamanan aplikasi dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna dan transaksi dari kebocoran atau penyalahgunaan menurut Kurniawan dan Nugroho tahun 2024. Pengujian penerimaan pengguna atau User Acceptance Test atau UAT dilakukan melalui pengujian beta oleh pengguna dan operator bus yang memberikan masukan untuk evaluasi dan perbaikan sehingga aplikasi siap digunakan secara optimal oleh masyarakat Maspati. Yang selanjutnya ada rencana pengujian dan implementasi. Yang pertama, timeline proyek. Yang ada analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi masalah transportasi bus di Maspati, menentukan kebutuhan pengguna dan operator, serta menetapkan fungsionalitas dan batas sistem. Yang kedua, perancangan sistem, yakni dengan menyusun desain antarmuka, perancangan basis data, dan alur navigasi aplikasi agar menghasilkan struktur sistem yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada implementasi dengan menerapkan hasil rancangan menjadi aplikasi nyata, termasuk integrasi fitur utama seperti jadwal bus, informasi rute, dan pemesanan tiket berbasis Flutter dan Firebase. Yang keempat, ada pengujian sistem dengan melakukan pengujian fungsi dan antarmuka menggunakan metode black box testing untuk memastikan aplikasi berjalan baik dan mudah digunakan. Dan yang kelima, ada evaluasi dan peluncuran dengan melakukan uji coba langsung oleh masyarakat dan pengelola bus sebagai dasar perbaikan sebelum aplikasi digunakan secara optimal. Yang terakhir ada pengembangan aplikasi MamoBus dilakukan secara bertahap dan struktur agar hasil sesuai dengan tujuan perancangan. Tahap dimulai dari analisis kebutuhan untuk memahami masalah transportasi bus di Maspati, serta menentukan kebutuhan pengguna dan operator layanan. Analisis kebutuhan sistem berperan penting dalam menentukan fungsional dan batasan aplikasi. Tahapan berikutnya yaitu perancangan sistem yang meliputi penyusunan desain antarmuka pengguna, struktur basis data, serta alur navigasi aplikasi. Perancangan dilakukan agar struktur sistem mudah dipahami dan mampu menghasilkan pengalaman pengguna yang efisien. Tahap implementasi melibatkan penerapan hasil rancangan ke dalam bentuk aplikasi nyata, termasuk integrasi fitur utama seperti perjadwalan bus, informasi rute, dan pemesanan tiket digital. Implementasi dilakukan menggunakan teknologi Flutter and Firebase untuk memastikan kompatibilasi lintas platform.
Tahap penguji sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi bekerja dengan baik, aplikasi mudah digunakan, dan tidak terjadi kesalahan dalam proses interaksi pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode blind box testing dan uji antarmuka menjamin keandalan dan kepuasan pengguna. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan peluncuran yang dilakukan melalui uji coba langsung oleh masyarakat dan pengelola bus. Hasil uji coba menjadi dasar perbaikan agar sistem digunakan secara optimal serta mendukung peningkatan efisien transportasi umum di Maspati. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan memperlihatkan tampilan dari prototyping ketika dijalankan. Untuk tampilan saya tunggu ya teman-teman. Untuk tampilan berandanya seperti ini, beranda handphone ya teman-teman. Kita klikkan mampus. Tampilan pertama pada aplikasinya seperti ini ya. Untuk tampilan sebelum login seperti ini ya teman-teman. Bagi yang sudah belum punya akun bisa klik register, dan yang sudah mempunyai akun bisa klik login. Kita klik register ya. Untuk tampilan registernya seperti ini, kita hanya memasukkan nama, alamat, NIK, nomor telepon, email, dan tidak membuat password. Kita coba login ya teman-teman. Kita masukkan email dan password. Ini bagi yang sudah memiliki akun ya, atau yang sudah mendaftarkan akunnya tadi ya teman-teman. Ya, tampilan kepada mampu seperti ini teman. Ada iklannya dan lain-lain. Ada total saldo, scan, history. Untuk sebelumnya saya dulu mampusnya sebesar sekian. Mari kita coba pada salah satu fitur antar kota, antar pulau atau antar provinsi. Kita klikkan pada antar kota saja. Kita bisa pilih titik keberangkatan terlebih dahulu ya. Isikan dari terminalnya daerah mana. Misalnya kita isi daerah terminal Maspati, dan di turunnya kita isi terminal Bungarasih Surabaya teman-teman, antar kota. Kita bisa pilih pulang pergi atau pulangnya saja. Kita tentukan tanggalnya.
Baik, langsung kita pilih penumpang baik dewasa atau bayinya. Kita pilih jadwal, semuanya kita pilih bus ekonomi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pada ekonomi apa sih itu? Ekonomi. Coba kita lihat tampilan pada ekonomi. Tampilan pada ekonomi ya teman-teman bisa melihat data penumpang, data pesanan, nama, email, dan nomor telepon. Bisa mengubah nama penumpangnya juga atau memesankan untuk temannya. Setelah itu kita bisa memilih kursi. Kita bisa klik. Setelah itu klik selesai. Setelah kita lanjutkan, kita bisa langsung membayar ya teman-teman, atau klik link yang misal juga bisa. Kita pilih metode pembayaran dengan non-MOPA ya. Setelah itu kita klik bayar. Setelah itu muncul notifikasi pembayaran telah selesai. Coba kita ke fitur antar kota ya teman-teman. Seperti ini, kita klikkan sama seperti tadi ya, kita tentukan titik jemput dan titik turun. Itu langkah-langkahnya sama seperti tadi. Setelah itu kita pilih yang eksekutif. Coba kita yang pada yang eksekutif ya. Pada eksekutif sama hati jika ingin mengubah datanya juga bisa, atau mengaktifkan saja. Kita mengaktifkan saja ya. Lebih kita bisa memilih kursi ini. Lalu itu klik selesai. Setelah itu klik lanjutkan. Itu kita pada fitur tiket eksekutif ini kita bisa membeli makanan ya teman-teman. Kita klikkan di sini. Kita bisa memilih makanan mulai dari makanan ringan, makan ringan dan minuman dan lain-lain. Kita berikan metode pembayarannya, akan memulai. Setelah itu klik bayar. Setelah itu pembayaran sukses.
Untuk kembali ke pembayaran lagi, kita bayar tiket busnya ya. Menggunakan Mapay dan kita bayar, klik bayar. Nilainya sebesar 110.000, kita klikkan bayar. Nah, itu kita klik selesai. Nah, tampilannya kita lihat scan ya, scan. Selanjutnya kita masukkan PIN Mapay kita. Nanti kita scan barcode-nya. Kita masukkan nominal. Klikkan bayar. Pembayaran selesai, sukses. Setelah itu kita lihat pada fitur top up. Kita top up bisa menggunakan bank-bank lain seperti Bank BNI, Mandiri, dan lain-lain. Jadi dari history tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita kembalikan ke beranda. Mungkin cukup itu ya teman-teman untuk tampilan Mamobus ketika di runnya rancangan prototyping dari kelompok 3. Sekian penjelasan tentang aplikasi kami yaitu Mamobus. Jika ada kurang lebihnya bisa dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.